The Islam yang wajib di sermon. Kita memasuki acara inti Tausiah Islam Mi'raj. Kepadanya kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Tes. Kalau ini set. Ini jelek sih. Oh jelek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat dari depan wajah-wajah calon penghuni surga. Boleh kursi. Yang depan insya Allah masuk surga, amin. Yang belakang masuk angin, amin. Masuk surga juga, amin. Oh patah. Baik. Boleh kakak mulai? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menghidupkan kita sampai pagi ini. Adik-adik ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pagi ada nama orang diumumkan di masjid, namanya diumumkan di musola. Adik-adik tahukah pengumuman di pagi hari di masjid itu biasanya pengumuman apa deh? Pengumuman posyandu, ya deh. Pengumuman orang meninggal dunia, betul? Tapi adik-adik namanya pagi ini belum diumumkan di masjid. Berarti adik-adik masih hidup. Alhamdulillah. Adik-adik bukan hanya masih hidup, tapi juga kita hari ini sehat. Alhamdulillah. Bukan hanya sehat, tapi karena ada juga orang yang sehat tapi nggak mau duduk di majelis ilmu. Kita sehat, tapi kita juga walafiat. Sehatnya digunakan untuk menjadi pribadi yang taat. Alhamdulillah. Tadi pagi ada orang bangun, lalu dia nengok ke kanan, lehernya sakit. Nengok ke kiri, lehernya sakit. Katanya salah bantal. Kasihan bantal, nggak tahu apa-apa disalahin. Tapi adik-adik hari ini bisa nengok ke kanan, nengok ke kiri. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, para asatidz, Ustaz Darul, para guru, para ustadz, para ustazah, para murid, para siswa, para orang tua, para siswi, para lon, para bot, para pola, semuanya yang hadir di sini. Sebelum kakak bercerita sedikit, karena waktu kita udah siang, ternyata mohon maaf tadi KPI macet, ada sedikit macet. Udah pakai motor pun kalau macet ternyata macet ya. Adik-adik semuanya, kita baca Al-Fatihah dulu. Semoga Allah bukakan pintu kemudahan buat kita semua. Amin. Allah bukakan pintu pertolongan buat bangsa ini, amin. Allah mudahkan setiap urusan kita, amin. Allah sabarkan hati kita, amin. Allah selamatkan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Boleh kakak mulai? Ya Allah lindungi. Dek, dek. Monitor ketua. Dek, coba nih ya, lanjutkan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lanjutkan. Bagian monitor aja langsung nyamber. Bagian Al-Isra pada diam. Dek, dengerin nak. Kak Soib nggak lama, karena udah jam 9, udah jam 10. Nah, sayang, kalau kakak bilang 1, tepuk tangan 1 kali. 1. Masih ada yang tertinggal. 1. Kalau kakak bilang 2, tepuk tangan 2 kali. 2. Kalau kakak bilang 3, nggak ada yang tepuk tangan, tapi semuanya gitu ya. Kalau 1 prok, kalau 2 prok, kalau 3 siap semuanya? Baik, 3. Baru ada dibilang siap semuanya, siap. 3. Nggak fokus ya. 3. Lihat, setelah diulang-ulang, setelah fokus, adik-adik pun berhasil. Dek, kenapa sholat nggak cukup sekali? Kenapa sholat harus diulang-ulang? Kenapa berbuat baik harus diulang-ulang? Kenapa belajar harus diulang? Karena nggak cukup sekali kita melaksanakan itu, harus kita ulang-ulang. Karena kalau nggak kita ulang-ulang sholat kita sering lupa sama Allah. Betul? Kita lagi sholat aja lupa sama Allah. Kenapa perbuatan baik harus kita ulang-ulang? Agar nanti kelak begitu kita meninggal dunia, kita dalam keadaan berbuat baik. Betul? Tepuk 1, 2, 3. Kakak boleh cerita nggak? Ini kisah nyata. Siap ya? Tapi sebelum bercerita, Kak Toib mau ngasih 1 pertanyaan, yang bisa jawab angkat tangan. Maju ke depan ya. Kakak mau ada hadiah buat yang bisa angkat tangan ya. Siap ya? Yang bisa jawab angkat tangan, yang nggak bisa jawab angkat jemuran ya. Siap semuanya? Pertanyaannya. Tapi sebelum bertanya boleh nyanyi dulu nggak? Kakak nyanyi dulu. Setelah kakak nyanyi, baru pertanyaannya ada dari lagu itu ya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mohon maaf kalau suaranya nggak bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya seperti ini. Mungkin lagu ini belum pernah ada di sini, tapi adik-adik simak aja dulu ya. Perhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri ya biar enak nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Di suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad wahyu salam semalam
Dek, dek, sayang. Nabi Muhammad Isra dari Mekah ke Palestina, jaraknya kurang lebih 1.500 km, jauh banget. Lalu ke langit ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha, jauh banget jaraknya. Kalau adik-adik lihat tayangan bagaimana alam semesta ini, itu sangat luas, berarti jarak yang sangat-sangat jauh sekali, tetapi dilakukan dalam waktu hanya beberapa jam. Setelah Isya, Rasulullah melaksanakan itu, lalu kemudian sebelum subuh kembali lagi ada di Masjidil Haram. Sekarang kakak mau nanya, adik-adik percayakah perjalanan yang sangat jauh itu ditempuh dengan waktu yang hanya beberapa saat? Percaya. Keren. Dek, sekarang adik-adik kakak nanya, rumah kakak di Serpong, adik-adik tahu Serpong enggak? Dari Serpong ke sini, ke Petukangan Utara, menurut adik-adik, kalau Katoib dari Serpong ke sini 1 jam, percaya enggak? Hah? Oke. Nah, sekarang adik-adik tahu semut enggak? Besar apa kecil? Menurut adik-adik, kalau ada semut dari Serpong ke Petukangan Utara, semut itu hanya 1 jam datang ke sini, percaya enggak? Enggak percaya? Adik-adik, semut itu naik masuk ke saku Katoib. Jadi dia hanya 1 jam ke sini. Semut itu dia tidak berjalan sendiri, tapi dia diperjalankan oleh Katoib masuk ke sini, lalu ikut Katoib naik Gojek. Tapi semut waktu naik Gojek dia gratis. Yang bayar hanya Katoib karena semut nggak punya aplikasi. Waktu Katoib turun dari Gojek pun tukang Gojek nggak tahu kalau semut ikut. Jadi dibayarnya cuma 1, dihitung cuma 1. Adik-adik, kakak mau bilang sama adik-adik, salah satu rukun iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dialami oleh Rasulullah itu pasti benar, betul. Dan perintah Isra Mi'raj adik-adik, lihat, nih lihat deh, lihat nih, tegakkan sholat agar selamat, lihat dunia dan akhirat. Wow, ada aku. Wah, dia melihat aku. Dek, maaf ya sayang, maaf nak. Lihat nak, kenapa dalam Al-Quran perintahnya tegakkan wa aqimus sholah dan dirikanlah sholat. Minta didirikan, minta ditegakkan perintahnya. Kenapa sayang? Karena hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh yang bisa mendirikan sholat, yang bisa menegakkan sholat. Kalau sholat hanya asal dilaksanakan, maaf sayang, begitu terdengar suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, di sini waktu cepet banget ya sekarang. Ya Allah, ini akhir zaman ya Allah. Waktu begitu cepat. Aku barusan sholat asar. Kok ini udah sholat maghrib ya Allah? Ternyata dia asar jam 6 kurang 5. Maghribnya jam 6 lewat 5. Jadi waktunya memang berdekatan. Tapi orang yang merindukan sholat, orang yang menunggu-nunggu waktu sholat, begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia, Alhamdulillah, ya Allah. Sudah, udah. Adik-adik duduk saya, duduk. Yang lain duduk, nah, yang lain duduk, nah. Duduk saya. Duduk anak soleh. Kalau yang sholatnya terjaga, pasti dia akhlaknya akan terjaga. Duduk anak soleh. Duduk lagi, duduk anak soleh. Duduk saya, duduk nah, duduk adek duduk nah, duduk saya. Duduk ya, duduk, nggak ada yang berdiri. Duduk. Halo, duduk saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk 1, 2, 3. Lihat tangan Katoib. Kebersamaan itu, sholat itu, begitu adik-adik berjamaah,
Itu kita diajarkan bahwa kita ini bersaudara. Ketika adik-adik bilang Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, kita ini kecil. Kalau kecil, kalau Allah maha besar, harusnya kita patuh kepada Allah. Adik-adik mau selamat dunia dan akhirat, tapi adik-adik tidak tegakkan sholat, berarti adik-adik hanya bermimpi saja. Adik-adik mau bahagia dunia dan akhirat, tapi sholatnya males, berarti adik-adik tidak sedang berusaha untuk selamat dunia dan akhirat. Lihat deh, Allahu Akbar, berarti Allah maha besar, kita kecil. Lalu ketika adik-adik duduk at-tahiyatul, nih, maaf ya, kita ini ketika sholat pun sering lupa kepada Allah. Ini rakaat keberapa ya? Keberapa ya? Adik-adik lihat teman yang di samping kanan, tadi aku bareng sama dia, berarti aku ikutin dia aja. Lihat, begitu adik-adik, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu adik-adik sedang bilang kepada Allah, sedang bilang begini, wahai saudara-saudaraku yang sebelah kanan dan sekitarnya, keselamatan, kesejahteraan, keberkahan untukmu. Wahai saudaraku sebelah kiri, kesejahteraan, keselamatan, keberkahan untukmu. Berarti adik-adik setelah sholat harusnya berakhlak yang baik. Dan adik-adik, ketika adik-adik mendengar Assalamualaikum orang sholat, adik-adik nggak usah ngucapin Waalaikumsalam, nggak usah, ya. Kata temannya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu nggak usah, ya. Nah, adik-adik semuanya, sholat itu harusnya membuat kita jadi berakhlak yang baik. Akhlak itu apa, Kak Toib? Akhlak itu Kak Toib udah pernah mencontohkan di sini waktu itu bilang apa? Akhlak itu contohnya adik-adik lagi duduk begini, tiba-tiba ada yang BAS, tahu BAS? Buang angin sepoi-sepoi. Adik-adik lagi duduk begini, tiba-tiba ada yang BAS, buang angin itu kan macam-macam. Ada yang sunyi senyap, ada yang cempreng, ada yang ngebas. Biasanya semakin sunyi semakin wangi. Adik-adik lagi duduk nih begini, tiba-tiba teman di depannya dia mengeluarkan gas beracun. Itu bunyinya kayak ban kempes. Nah itu namanya angin ribut. Yang satu keluar angin, yang lain ribut. Nah itu pelakunya nggak akan pernah ketahuan karena pelakunya sendiri yang paling ribut lebih dulu. Siapa itu? Padahal dia. Maaf ya dek, adik-adik lagi duduk, tiba-tiba temannya lihat. Anak yang berakhlak bagaimana reaksinya? Anak yang berakhlak tahu rumus menghadapi masalah. Apa rumusnya? Rumusnya adalah HHN. Apa itu? Hadapi, hayati, nikmati. Begitu temannya, subhanallah, yes, mantap. Kamu ini kan bau banget. Kenapa kamu bilang alhamdulillah? Alhamdulillah, ini tanda hidung aku masih berfungsi dengan baik. Kok kamu bilang alhamdulillah, ini kan bau banget. Kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah, ini belum seberapa. Ini baru bau karbit. Punya aku bau septic tank. Alhamdulillah, itu namanya akhlak. Maka adik-adik sholatnya diperbaiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada anak-anak dipanggil mamahnya, adek, sholat dek. Dia malah sibuk, mohon maaf sayang. Pak boleh minjem Pak? Maaf ya Pak ya. Dia malah sibuk main ini. Apa ini sayang? Ini adalah setan gepeng. Apa dek? Ada seorang anak dipanggil oleh mamahnya, adek tolong dong belikan mamah garam. Dia sibuk main FF. Dia sibuk main PUBG, Mobile Legend, main Roblox. Ini yang perempuan main Sakura. Ada lagi handphonenya dia taruh di depan, lalu dia ngapain dia? TikTok. Padahal kalau kita meninggal dunia, maaf sayang, semua yang hadir sini pasti akan meninggal, betul? Begitu kuburan kita digali, kuburan kita sunyi, senyap, sempit, gelap, lalu kita dimasukin ke dalam kubur. Begitu masuk ke dalam kubur, ditutuplah kuburan kita. Pakai apa sayang? Sebelum pakai tanah, pakai apa nak? Pakai kayu. Baik, pakai apa? Pakai kayu, pakai plastik. Apa deh? Pakai plastik. Emang MBG, MBG. Pakai plastik. Deh, ditutup pakai kayu, pakai papan, pakai bambu. Habis itu pakai tanah, maaf sayang ya. Begitu ditutup, semua orang menginjak-injak kuburan kita. Diinjak-injaklah kuburan kita. Ayah, ibu, teman, tetangga, sahabat, bestie, semuanya nginjakin kuburan kita, betul? Termasuk teman kita nginjak-injak kuburan kita sambil bilang,
Utang belum dibayar. Lalu semuanya meninggalkan kita. Semuanya pulang. Semua yang mengantarkan kita pulang kecuali ternyata ayah pulang, ibu pulang, semua pulang. Nggak ada ayah yang walaupun sayang banget sama anaknya bilang, "Adek, ayah sayang banget sama kamu. Seminggu ini ayah mau nginep di atas kuburan kamu." Itu nggak ada, Dek. Walaupun mamahnya sayang banget sama anaknya, kata mamahnya, "Dek, mama mau ikut 3 malam aja masuk ke kuburan kamu." Itu nggak ada. Nggak mau mamahnya juga. Karena mamahnya masih betah di dunia. Dek, semuanya meninggalkan kita. Lalu saat itu, siapakah teman sejati kita? Nih, kakak mau kasih tahu. Siapa, nak? Bukan setan, Dek. Kamu bertemannya sih sama setan. Ya kan? Al-Quran, lalu apa lagi, nak? Hah? Malaikat, lalu apa lagi, sayang? Surga, Allah, lihat, nak. Apa, nak? Bila waktu telah berhenti, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Siapa sahabat sejati kita? Siapa teman sejati kita? Iman dan amal soleh. Tiba-tiba alam kubur jadi terang benderang. Kaget, tadi gelap, sekarang terang. Ada apa ini? Oh, ada Al-Quran yang adik-adik baca ketika hidup di dunia. Tiba-tiba jadi luas. Ya Allah, tadi sempit, sekarang kok jadi luas, jadi lega. Ternyata ada sedekah yang adik-adik keluarkan. Lalu jadi sejuk. Jadi adem. Ada apa ini? Ada sholat-sholat yang adik-adik dirikan waktu ketika adik-adik hidup di dunia. Ya Allah, oh ini ternyata amalan aku. Oh ternyata ini sahabat aku yang ketika aku hidup di dunia, aku perjuangkan agar aku bisa melaksanakannya. Maka hari ini, mendengar suara azan, jangan kalah oleh setan. Dek, kalau handphone mati, bisa nyala lagi enggak? Bisa hidup lagi enggak? Kalau diapain? Kalau dicas. Kalau ibu yang meninggal, bisa hidup lagi enggak? Enggak. Makanya adik-adik dipanggil oleh ibu, segera hampiri ibu, jangan kalah oleh setan. Betul? Siap semuanya? Siap semuanya? Oke. Baik, kakak mau cerita boleh? Tapi sebelum bercerita, Kak Taib ajak adik-adik nyanyi dulu ya. Oke. Masih hafal nggak lagu ini? Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sekarang Kak Toib tes ya. Yang memperhatikan pasti akan hafal. Ini apa tadi? Kalau ini? Kalau ini? Tidak. Kalau ini apa? Tidak. Kalau ini? Bukan. Kalau ini? Bukan. Kalau ini? Saya. Kalau ini? Oke. Kalau ini? Kalau. Kalau ini? Tidak. Kalau ini? Bukan. Kalau ini? Bundar. Oke. Sekarang dites. Kalau saya bagaimana? Ini. Kalau tidak? Ini. Kalau bukan? Ini. Kalau topi? Ini. Kalau bundar? Kalau ini, kalau ini, ya. Sekarang kakak yang bergerak, adik-adik yang nyanyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, lagunya ikutin gerakan Kak Taib. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat semuanya, masih fokus ya. Baik, teman-teman, adik-adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah apakah ini? Yang bisa jawab angkat tangan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Ini angkat tangan, itu angkat tangan. Baik, karena banyak yang angkat tangan, pertanyaannya kata ganti sampai nggak ada yang angkat tangan. Berarti itu pertanyaannya. Siap? Siap ya? Itu namanya surah apa sayang? Al-Isra. Baik, surah Al-Isra ayat pertama itu kisah tentang apa? Kisah tentang setan enggak? Aswajib. Apa deh? Lewat sana sayang, lewat sana nak. Lewat bukan lewat sini, lewat luar nak. Biar cepat nak. Lewat luar, kamu turun ke pintu gerbang keluar, nah sana masuk lagi. Ini sayang. Ini deh, sini sayang. Sini nak, sini. Masya Allah, subhanallah, Allah. Waduh, pejuang Palestina naik. Allah, masya Allah, subhanallah, Allah Akbar, masya Allah. Nama kamu siapa nak? Mursi. Mursi, masya Allah, namanya Mursi, Palestina, hijau. Masya Allah, Palestina. Baik, Mursi kelas berapa sih? 6. Baik, Mursi. Tadi kakak nanya itu tadi ayat 1 Al-Isra itu kisah tentang apa? Kisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala Muhammad. Iya, ya, maaf. Ini ada hadiah buat kamu ya. Nih, maaf ya walaupun nggak besar, tapi ini penghargaan kamu, angkat tangan dan kamu maju ke depan ya sayang ya. Nanti yang lain juga, yang lain, insya Allah nanti yang lain dapat juga ya kalau bisa jawab pertanyaan. Siap semuanya? Oke, baik teman-teman semuanya. Oke adik-adik. Tapi adik-adik niat kita belajar jangan karena hadiah, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap semuanya? Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, baik kita kasih tepuk tangan buat muslim. maaf sayang ya, maaf ya. Baik maaf tadi pagi bangun jam berapa nak? Jam 4. Jawabannya ada di atas. Jam 4. Ya, gimana? Jam 4. Alhamdulillah. Sholat subuh nak? Sholat Di mana? di masjid. Masya Allah, sama siapa? Sendiri. Enggak berjamaah? Oh, sendiri. Oh, berangkatnya sendiri. Masya Allah. Ayahnya berangkat duluan. Baik. Kamu berjamaah tadi ya? Oke, baik. Mamahnya sholat di rumah? Di rumah. Ayah di? Iya. Iya. Baik. Nah, makasih ya. Makasih sayang ya. Kamu semoga sholatnya terjaga ya. Ya. Makasih ya. Coba doa bangun tidur. Ya udah. Kalau kamu mungkin lupa atau belum hafal, kamu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Coba kalau kamu masih lupa doa bangun tidur, sekarang coba doa bangun rumah. Coba. Nggak bisa ada. Ya udah, makasih sayang ya. Tepuk tangan buat Mursi. Baik, makasih nak ya. Mursi punya cita-cita nggak? Baik. Oke, terima kasih Mursi ya. Cita-citanya apa? Apa ya? Oh, belum punya ya. Ya udah, nanti kamu pulang dari sini pikirin ya. Dek, kita masa depan kita Allah yang mengatur, tapi tugas kita adalah berdoa dan bersungguh-sungguh hari ini ya. Siap semuanya ya. Lakukan yang terbaik, masa depanmu insya Allah Allah kasih yang terbaik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Makasih nah ya. Baik, duduk lagi Mursi. Tepuk tangan buat Mursi. Insyaallah. Baik. Tepuk 1, 2, 3. Ini kakak mau cerita nyata boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Suatu hari, seorang anak kelas 6 SD, dia sekolah di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Nama sekolahnya nggak Katib sebutin. Dia, waktu itu sebelum perpisahan sekolah, umurnya 12 tahun, perempuan, masuk ruang ICU. Adik-adik tahu di ruang ICU itu diapain? Dirawat intensif. Di ruang ICU, dia di ruang ICU dirawat intensif. Tapi ternyata cerita dari kepala sekolahnya ke Kak Toib, apa yang diceritakan? Si anak ini setiap di sepertiga malam dia bangun untuk bangun malam di ruang ICU. Lihat adik-adik, seorang anak kecil, baru remaja awal, di ruang ICU sedang dirawat intensif, dia bangun di sepertiga malam kurang lebih jam 3 untuk tahajud. Tiap malam seperti itu. Lalu kepala sekolahnya bilang, Kak Toib, malam itu saya temenin, namanya Rafika. Saya temenin Rafika. Menetes air mata saya. Seorang anak remaja masih baru mau lulus SD. Sedang dirawat inap, sedang dirawat intensif. Tapi dia bangun untuk tahajud. Ternyata beberapa hari kemudian, Allah lebih sayang Rafika. Ternyata adik-adik, di kamar di ruang ICU itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rafika meninggal dunia di ruang ICU. Tapi ada satu cerita yang Kak Toib merenung. Cerita dari kepala sekolahnya. Apa itu? Rafika ketika meninggal dunia, wajahnya terlihat berseri-seri, cantik sekali, kata kepala sekolah. Lalu Kak Toib bilang sama kepala sekolah, Ibu, mungkin saat itu Rafika sebelum meninggal dunia, sebelum dicabut nyawanya, pada saat sakaratul maut dicabut nyawanya, Rafika diperlihatkan indahnya surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rafika adalah anak soleha, anak yang baik, yang menegakkan sholat, yang beramal soleh. Lalu Kak Toib merenung, ya Allah, jangan sampai aku nanti pas meninggal dunia wajah aku cemberut, wajah aku bermuram durja, ketakutan, seperti panik, seperti melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Adik-adik lihat, kalau kita tidur, mimpi yang menyenangkan, adik-adik wajahnya cemberut apa tersenyum? Tersenyum. Adik-adik kalau lagi tidur melihat sesuatu yang sangat seram sekali, wajahnya cemberut apa tersenyum? Lihat, begitu Allah perlihatkan kemana tempat kembali kita, dilihat wajahnya. Si anak ini ternyata dia wajahnya tersenyum. Dek. Lalu Kak Toib cari media sosialnya Rafika. Kak Toib cari di Instagram, ketemulah Kak Toib dengan media sosial dia. Karena Kak Toib tahu dia meninggal dunia, itu tahunya dari Instagramnya sekolahannya. Begitu Kak Toib cari, Masya Allah, Dek. Ternyata postingan Rafika yang terakhir, salah satu postingannya adalah dia mengajak teman-temannya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Subhan. Nanti kalau kita meninggal dunia, orang akan melihat media sosial kita. Kalau media sosial kita mengajak orang-orang untuk berbuat baik, bisa jadi pahala jariah kebaikan buat yang lainnya, buat dirinya. Tapi sebaliknya, kalau adik-adik di media sosialnya, kisah ini menyadarkan Kak Toib tentang apa? Yuk adik-adik, jaga so. Adik-adik tahu meninggal dunia bagaimana prosesnya? Maaf sayang, adik-adik punya alis. Dicabut sakit apa enggak? Bulu mata dicabut sakit? Bulu hidung cabut sakit? Gatel kalau bulu hidung ya. Bulu kaki cabut sakit? Adik-adik punya kuku? Ada jempolnya, punya jempol, ada kukunya. Kalau kukunya adik-adik jepit, lalu adik-adik tarik sampai lepas itu dari kuku, sakitnya sakit banget. Itu sakit banget. Itu sakit banget. Tapi ada yang lebih sakit daripada dicabutnya kuku. Dicabutnya apa, Nak? Dicabutnya nyawa, namanya sakaratul maut. Dicabut nyawa, kata Imam Ghazali, sakitnya lebih sakit daripada 300 bacokan pedang. Bayangkan, kulit kita diiris-iris 300 irisan pakai silet. Dibanjur pakai air cuka. Banjur pakai air garam. Dibanjur pakai merica lada hitam. Dibanjur pakai saus super pedas. Perih banget deh. Makanya orang meninggal dunia sudah tidak bisa berteriak karena saking sakitnya dicabut nyawa itu. Na'udzubillah min. Maka adik-adik berdoa kepada Allah agar sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat? Yang bilang saya ini hari Jumat, diaminkan oleh malaikat. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat?
Siapa yang mau jadi anak-anak yang menegakkan sholat? Siapa yang mau kalau meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Siapa yang mau hidupnya penuh berkah dengan cahaya dan berkah Al-Quran? Siapa yang mau meninggal dalam keadaan terbaik? Yang lebih semangat bilang saya diaminkan oleh malaikat. Siapa yang mau meninggal dalam keadaan terbaik? Meninggal di tempat terbaik. Siapa yang mau meninggal? Siapa yang mau meninggal? Dia. Teman-teman semua. Sebagai penutup dari Katoin, Ibu, mohon Ustaz, itu ada tas saya, ada tes disk. Nanti kita tutup dengan berdoa merenung bersama sebentar. Maaf Ibu, punten Bu ya. Maaf Ustaz. Ustaz, ada operatornya nggak? Ya. Dek, Katoin izin Ibu, kita akan tutup ceramah ini dengan merenung bersama-sama ya. Ustaz, Ustaz. Iya Ustaz. Maaf Ustaz. Ya, makin fokus. Baik, teman-teman. Baik, adik-adik. Tepuk 1, 2, 3. Teman-teman, adik-adik. Kalau begitu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Mulailah belajar menegakkan sholat dengan cara apa? Adik-adik piknik nih, datang misalnya ke Anyer, ke pantai. Yang lain dia langsung selfie, langsung berenang, langsung dia live Instagram. Teman-teman, aku sedang live di sini. Lihat itu pantai, lihat kan pantainya. Nah itu pantai. Nah, aku bukan ya. Nah dia sibuk. Tapi anak yang sholatnya terjaga, dia mencari musola, mencari masjid. Dia nanya, Ibu, di sini musola di mana? Dia menegakkan sholat. Adik-adik ke Cibodas, ke Puncak, ke Cianjur, nyampe Puncak. Oh, yang lain live IG, Instagram. Teman-teman, aku sudah ada di Cibodas. Nah, itu ada bunga kembang sepatu, itu bunga bangkai, itu bunga sendal jepit. Nah, sedangkan aku bukan bunga. Nah, adik-adik, tapi yang sholatnya terjaga, dia nyari, Ibu di sini, kiblat sebelah mana Ibu? Sebelah sana deh. Masya Allah. Dia anak yang selalu menegakkan sholat. Teman-teman, adik-adik, semuanya. Tepuk 1, 2, 3. Pertanyaan berikutnya. Lanjutkan ayat berikut ini. Kakak mau nanya, adik-adik bangun tidur dibangunkan oleh siapa? Oleh mama. Kakak ulangi, adik-adik bangun tidur dibangunkan oleh siapa? Dek, dengerin sayang. Ini pertanyaan tentang tauhid. Kakak tadi tanya adik-adik dibangunkan oleh siapa? Oleh mama, oleh bangun sendiri, oleh ayah. Ketika adik-adik lagi tidur, terdengar suara as-salatu khairum minan naum. Saat itu yang bisa bangun adalah yang kuat imannya, bukan kuat badannya. Walaupun orang dia suka nge-gym, tahu suka nge-gym, badannya aja kekar, jalannya begini, otot kawat, tulang besi, leher beton, muka asbes, belum tentu dia bisa bangun di pagi hari kalau nggak kuat imannya. Tapi walaupun dia kurang enak badan, hujan turun, gerimis turun, tapi dia kuat imannya, dia bangun untuk melaksanakan sholat. Lihat sayang, Dek, begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakak pernah cerita di sini, kepala kita diikat oleh setan, berapa ikatan kepala kita diikat oleh setan? Hah? Kenapa, Dek? Ada musola? Ada masalah? Dek, kepala kita diikat oleh setan berapa ikatan? 3. Ikatan yang pertama akan lepas kalau adik-adik ngapain? Ini bangun langsung sholat. Begitu bangun, Allahu Akbar. Begitu bangun, yang pertama kali kita ingat siapa? Allah yang sudah membangunkan kita. Jadi begitu adik-adik bangun, adik-adik dibangunkan bukan oleh mama, bukan oleh ayah, tapi oleh siapa? Oleh Allah. Maka bangun tidur yang paling kita ingat pertama kali adalah Allah. Maka bangun tidur baca doa. Bangun tidur baca doa, bukan baca we. Begitu bangun tidur, doa bangun tidur bareng-bareng yuk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya.
Satu ikatan lepas. Ikatan yang kedua akan lepas kalau adik-adik ngapain? Ambil wudhu. Ambil wudhu yang pertama, lihat, cuci tangan. Kumur-kumur, buang ke kanan apa ke kiri? Kanan apa kiri? Kiri, kirinya kiri bawah. Jangan kiri samping itu teman kita juga sedang wudhu. Kiri bawah. Lalu masukkan air ke dalam hidung. Bukan hanya luarnya saja. Yang migrain sembuh, vertigo sembuh, COVID-19 nyingkir kalau masuk ke dalam hidung airnya. Tapi jangan sampai keluar dari kuping. Begitu masuk ke hidung, keluar dari kuping. Lalu muka, lalu tangan sampai siku, lalu sebagian kepala. Kalau ibu-ibu kadang begini. Lalu kuping. Yang terakhir bagian kaki nih, maaf ya. Bagian kaki banyak yang begini nih. Ini kan keran. Banyak yang begitu. Ada lagi yang males banget bagian kaki. Bukan, tapi kakinya diangkat, dibasuh, dicuci sampai mata kaki. Ikatan yang kedua lepas setelah berdoa. Ikatan ketiga akan lepas kalau adik-adik sholat 2 rakaat sebelum subuh. Namanya qobliyah subuh, sholat sunat fajar namanya. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya. Baik, sekarang kita akan siap-siap menutup ceramah Katoib dengan kita berdoa bersama. Siap ya? Tepuk 1, 2, 3. Sekarang kita ini semuanya bersaudara, kompak ya, ikutin Katoib. Tidak ada lagi yang ngobrol, yang bercanda. Lihat tangan Katoib. Kalau tangan kakak begini, adik-adik bunyinya sama. Siap ya? Kalau kompak dan bersama-sama itu indah. 1, 2, 3. Gitu. 1, 2, 3. Kalau begini belum. 1, 2, 3. Maaf ketika bilang belum, kepalanya nggak usah. Belum nggak usah ya. Hanya suaranya aja. Belum. Kepalanya nggak usah ikut. Belum nggak usah. 1, 2, 3. Laki-laki semuanya, sekarang kita nilai apakah laki-laki atau perempuan lebih semangat. Laki-laki dulu. 1, 2, 3. Baik, perempuan. 1, 2, 3. Baik, semuanya. 1, 2, 3. Oke, kalau begini ciki. 1, 2, 3. Maaf deh, bukan ciki. Cik. 1, 2, 3. Belum. Kalau begini, yes. 1, 2, 3. Belum ya. Baik, teman-teman, kita udah mau habis waktunya. Kita akan ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, data flash disk. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Palembang. Oke, materi. Oke, baik. Ini Ustaz klik bawah. Baik, sebentar Ustaz ya. Nanti pas saya bilang klik baru klik ya. Baik. Teman-teman, adik-adik, kita mau tutup perjumpaan kita ya. Siapa yang sayang sama ayah dan bunda? Yang sayang sama ayah dan bunda, tidak ada lagi yang bercanda sayang ya. Nggak ada lagi yang ngobrol. Sekarang semuanya fokus ke Katoib, semuanya fokus ke depan. Siap sayang ya? Oke. Baik, lampunya kalau mau dimatikan boleh dimatikan. Baik ya. Duduk paling baik. Duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Nah, kalau kakak bilang, duduk anak soleh. A, ba, ta, sa, ja. Duduk anak soleh. Siap ya. Siapa yang sayang sama ayah dan bunda? Yang sayang sama ayah dan bunda, sekarang semuanya fokus, nggak ada yang ngobrol sayang ya. Kalau ada yang ngobrol, berarti dia belum sayang sama ayah dan ibunya. Kalau ada yang ngobrol, yang lain jangan ikutin dia yang ngobrol. Siap ya? Yang main lempar-lemparan, berarti dia belum sayang sama ayah dan bundanya. Siap ya? Nggak ada yang ngobrol? Nah. Nggak ada yang ngobrol ya. Dek, dengarkan deh. Kuping kita berapa? Mulut kita berapa?
Banyaklah mendengar daripada banyak bicara. Sedikitkan bicara. Adik-adik mau sukses? Mulai sukses mendengarkan. Siap ya? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang sayang sama ayah dan bunda? Baik, turun tangannya nak. Sekarang kita kirimkan hadiah terbaik buat ayah dan ibu sebelum melihat tayangan ini ya. Ila hadhihi ya walidatin sholihah. Wa ila hadhihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hadir di sini semuanya punya ibu dan ayah, ya. Mohon maaf kalau di sini ada anak yatim atau ada anak yang ibunya nggak ada, dengerin kata ibu sayang ya. Ayah kata juga udah nggak ada, alhamdulillah ibu masih ada. Yang masih ada ibu dan ayah juga perhatikan sayang. Adik-adik tadi udah bacakan Al-Fatihah, kirimkan ke orang tua. Nggak ada yang bercanda nak? Sudah sayang, sudah nak? Yuk. Kalau kakak bilang satu, duduk bersila semuanya. Satu, duduk bersila. Kalau kakak bilang dua, tangan di atas paha. Dua, duduk bersila saya. Tangan di atas paha. Paha deh, bukan pala. Kamu mau merenung, kepalanya begini. Tangan di atas paha. Kalau kakak bilang tiga, tatapan ke depan. Yang masih ngobrol, yang masih tengok kanan kiri, berarti dia belum fokus. Dia belum sayang sama ibu dan ayahnya. Sudah ya, nak? Sudah nak? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang bercanda. Satu, dua, tiga. Oke. Tidak ada suara apapun. Lihat nak, sunyi senyap. Tahan nafas. Kalau kakak bilang tahan nafas, adik-adik tahan nafas. Satu, dua, tiga. Bismillah, tahan nafas. Tahan nafasnya nak. Ketika adik-adik nggak kuat tahan nafas, adik-adik keluarkan dari mulut sambil bilang Allah. Tahan nafasnya lagi, tahan. Sambil merem, sambil pejamkan mata. Satu, duduk bersila. Dua, tangan di atas paha. Tiga, tatapan ke depan. Langsung pejamkan matanya. Tahan nafasnya. Satu, dua, tiga. Tahan nafas. Tahan nafasnya. Tahan nafasnya nak. Kalau adik-adik nggak kuat, keluarkan dari mulut. Allah. Bilang Allah. Allah. Kakak mau nanya, adik-adik tahan nafas enak apa enggak? Susah nafas enak apa enggak? Enggak enak. Ada orang yang pagi ini, hari ini beli oksigen puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan untuk bisa bernafas. Hari ini kita dikasih nafas oleh siapa? Bayar apa gratis? Harusnya kita bersyukur kepada Allah, harusnya malu kepada Allah. Kalau Allah panggil kita Allah Akbar, Allahu Akbar, kita seolah-olah nggak mendengar. Dipanggil kepala sekolah aja kita langsung menghadap kepala sekolah. Dipanggil wali kota kita langsung segera menghadap wali kota. Dipanggil oleh Allah yang punya alam semesta ini, kita pura-pura tuli. Hati sayang. Nah, siapa yang sayang sama ayah dan bunda? Baik, yang sayang sama ayah dan bunda, kita akan lihat tayangan ini. Sambil melihat tayangan ini, adik-adik baca dalam hati sambil membayangkan wajah ibu dan ayah masing-masing. Ya, basmalah semuanya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tayangan ini. Adik-adik, bayangkan ibu dan ayah yang membersamai kita. Ibu yang mengandung kita 9 bulan lebih beberapa hari. Ketika perut ibu makin membesar, ibu mau tidur tengkurap salah, terlentang salah, karena ada kita di dalam perut ibu. Tapi ibu begitu sayang kepada kita, dielus-elusnya perut ibu. Lalu ayah bekerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, panas kepanasan,
Hujan kehujanan itulah ayah kita, adik-adik. Semakin hari perut ibu semakin membesar. Saat itu ibu terasa mules perutnya, lalu ibu datang ke dokter, datang ke rumah sakit. Ternyata ibu mau melahirkan, adik-adik. Begitu melahirkan dengan sesar, sakit dengan normal, sakit banget adik-adik. Ibu berpeluh keringat, bersimbah darah melahirkan kita. Bertaruh antara hidup atau mati. Ada seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan. Ada seorang ibu meninggal setelah melahirkan. Ada seorang ibu meninggal sebelum melahirkan. Dan ketika ibu melahirkan kita, terdengar suara isak tangis kita. Itu tanda kita lahir dengan selamat ke dunia. Lalu ibu dan ayah bersyukur kepada Allah, berharap anak yang dilahirkan oleh ibu menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya kelak ketika dewasa. Adik-adik semua, sejak kelahiran kita, ibu dan ayah bahu membahu, bantu membantu, mendidik kita, merawat kita. Ibu dan ayah menjaga kita, Masya Allah. Tiap hari, pagi, siang, sore, malam, ibu memberikan air susu untuk kita. Bahkan setiap saat, setiap kali kita menangis, ibu menghampiri kita, diberikan air susunya untuk kita. Walaupun ibu sedang repot, sedang masak, begitu mendengar suara anaknya menangis, ibu langsung menghampiri anaknya, memberikan air susu buat anaknya. Itulah ibu kita. Adik-adik, lalu kita tumbuh menjadi anak yang sehat. Tapi ibu dan ayah masih khawatir kepada kita, kemanapun kita berjalan, diikutinya oleh ibu atau oleh ayah. Kita bermain dengan teman-teman kita, lalu kita ingin mainan, bilang kepada ibu. Mungkin ibu sedang tidak punya uang, tapi kita memaksa ibu untuk beli mainan, dibelikannya mainan. Lalu kita senang, lalu kemudian kita ceritakan mainan kita kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah mendengarkan cerita kisah, mendengarkan celoteh kita. Begitulah ibu dan ayah senang sekali melihat kita bisa bicara. Tapi hari ini ada seorang ibu dan ayah mau bicara, dibilang rewel, dibilang cerewet oleh anaknya, padahal mereka sayang kepada kita, adik-adik semuanya. Kita pun tumbuh menjadi anak yang sehat, makin besar kita, adik-adik. Setiap hari, ketika pagi hari ibu membangunkan kita, kemudian kita bangun, ibu sudah selesai sholat subuh, ibu bikin sarapan di dapur, selesai kita mandi, ibu bilang, adek, itu seragamnya udah ibu siapkan. Kita sholat, kita sudah menggunakan seragam yang dicuci oleh ibu, yang disetrika, dijemur dan disetrika ibu. Kemudian kita gunakan pakaian itu, lalu kita pun sarapan yang sudah disiapkan oleh ibu. Bahkan kita diantar ke sekolah oleh ibu. Begitu kita masuk kelas, ibu pulang, bukan untuk istirahat, tapi ibu mau mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Ibu menyapu lantai, lalu mengepelnya, lalu mencuci pakaian kita, lalu menjemurnya sore hari, menyetrika. Ketika kita sedang asik bermain dengan teman-teman kita, ibu menyetrika pakaian kita. Bahkan kita pulang sekolah, kamar kita yang tadi pun acak-acakan, begitu kita pulang, sudah rapi, dirapikan oleh ibu. Itulah ibu kita, adik-adik. Adik-adik. Tapi, suatu hari kita pasti akan kangen banget sama ibu dan ayah ketika ibu dan ayah sudah tiada. Ketika ibu dan ayah dipanggil oleh Allah, saat itu kita sedih sekali, saat itu kita kangen kepada ibu dan ayah. Adik-adik, pejamkan matanya. Yuk ingat wajah ibu dan ayah kita semuanya. Teman-teman semua, adik-adik saat itu, teman-temanku, adik-adik saat adik-adik semua, dengarkan. Saat itu kita sedih, saat itu kita kangen banget kepada ibu dan ayah kita. Kita kangen kepada ibu, tapi ibu sudah tiada. Kita hanya bisa melihat foto-foto ibu yang ada di HP kita. Kita hanya bisa melihat foto ibu yang ada di ruang tengah, yang masih ada terpampang di ruang tengah. Kita hanya bisa melihat baju-baju ibu yang masih tersusun rapi di lemari, daster yang sering ibu gunakan ketika malam hari mau tidur. Kita hanya melihat sepatu, sandal, tas ibu yang masih ada di tempatnya. Kita kangen sama ibu kita. Saat itu kita baru kangen sama teriakan ibu kita. Biasanya ibu memanggil kita, kita tidak hampiri, kita asik bermain dengan handphone kita. Tapi nanti ketika ibu sudah tiada, kita manggil ibu, manggil ayah, sudah tidak ada lagi yang menghampiri kita, karena ibu dan ayah sudah tiada. Kita baru menyesal, ya Allah, kemarin aku dipanggil oleh ibu, aku tidak tatap wajahnya,
Jangankan aku menghampirinya, aku toleh saja tidak. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, adik-adik tahukah ibu kita melihat kita panas saja, ibu langsung repot, ibu langsung mijitin kita, ibu langsung cari dokter. Ya Allah, sembuhkan anak hamba walaupun tengah malam. Tapi hari ini ada seorang ibu yang kurang enak badan, kita hanya bisa melihat ibu kenapa ibu nggak enak badan. Oh ibu, ya udah ibu tidur aja, nggak ada kekhawatiran kita membiarkan ibu kita. Adik-adik, saat ibu dan ayah sudah tiada, kita akan kangen banget sama ibu dan ayah. Kita kangen sama suara ibu membangunkan kita untuk sholat subuh, untuk ngaji, untuk belajar, untuk makan. Apalagi sebentar lagi Ramadan, kalau ibu sudah tiada, tidak ada lagi yang masak sahur. Biasanya ibu jam 2 bangun untuk masak sahur buat kita. Kita sedang enak tidur, ibu bangun untuk masak. Jam 3 lebih kita dibangunkan oleh ibu kita. Ibu kita capek, letih, ngantuk, tapi itu ibu lewati untuk menyenangkan kita. Itulah ibu kita. Adik-adik semua, kita pasti kangen banget sama ibu dan ayah kalau mereka sudah tiada. Kita kangen, kita menyesal karena kita pernah membentak mereka, karena kita pernah melototin mereka, karena kita pernah berkata kasar kepada mereka dan kita belum sempat minta maaf. Pasti kita menyesal banget dan kita kangen banget sama ibu kita. Kita kangen banget sama tangan ibu yang ingin kita pegang tangannya, lalu kita cium tangannya. Kita kangen sama tubuh ibu yang kita biasanya kita peluk ibu kita. Adik-adik, ketika ibu dan ayah sudah tiada, kita merindukan suara ibu kita yang memanggil kita, mengingatkan sholat, belajar, mengingatkan ngaji, belajar, makan. Ibu yang selalu mengingatkan kita sholat, mengingatkan kita belajar Al-Quran, itulah ibu yang sayang sama kita. Karena ingin anaknya selamat dunia dan akhirat, bukan hanya selamat dunia saja. Adik-adik semua, yuk semangat memperingati Isra Mi'raj adalah semangat kita memperbaiki sholat kita. Yang umur udah 7 tahun, adik-adik yang umurnya udah 7 tahun harus sudah mulai mengenal sholat, pesan Rasulullah. Adik-adik yang umurnya udah 9 tahun harus sudah mulai melaksanakan sholat. Walaupun belum balik, nanti begitu balik adik-adik udah terbiasa melaksanakan sholat. Adik-adik, dunia ini seperti lautan yang sangat luas dan dalam. Ada orang-orang yang tenggelam di dalam lautan itu, tapi ada juga orang yang selamat. Siapa mereka yang selamat? Mereka yang selamat adalah yang menggunakan perahu. Apa perahu dalam kehidupan kita? Perahunya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya terjaga, Al-Qurannya dibaca, dipelajari, diamalkan, disebarkan, dihafalkan. Akhlaknya diperbaiki, menyenangkan orang, tidak merugikan orang, tidak zalim, tidak curang. Adik-adik, yuk pagi ini kita bersama-sama bersungguh-sungguh menjadi anak-anak yang baik, bukan agar lebih baik dari teman kita, tapi kita ingin lebih baik daripada kita yang kemarin. Kalau kemarin adik-adik belum bersemangat sholat, yuk hari ini bersemangat untuk sholat. Jangan ikuti bisikan setan. Setan nggak suka anak-anak yang suka sholat. Setan nggak suka anak-anak yang suka ngaji. Setan nggak suka anak-anak yang berbuat baik kepada ibu dan ayah. Setan nggak suka kepada anak-anak yang hormat kepada guru-guru. Tapi kemarin menangis ada seorang guru yang dianiayai oleh seorang murid, dia tidak tahu akhlak. Bagaimana ilmunya mau berkah kalau kita galak sama guru kita? Bagaimana hidup kita mau berkah kalau kita galak sama ayah dan ibu kita? Adik-adik semuanya, yuk kita doakan ibu dan ayah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami gelap gulita ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya-Mu, dengan Al-Quran-Mu. Jangan Engkau biarkan hati kami keras membatu ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Mudah menerima nasihat, mudah menerima kebaikan ya Allah. Mudah melaksanakan kebaikan ya Allah. Jadikan kami pribadi yang beriman dan beramal soleh ya Allah, yang imannya kuat, yang akhlaknya memikat ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau ajal datang menjemput ayah dan ibu kami, kalau ajal datang menjemput kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafat dalam keadaan di tempat terbaik, di dalam berbuat baik dan ditempatkan di tempat terbaik ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa qawatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib 'alaina fi sakaratil maut wa najatan nas'aluka wa nafa'na. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Ya Nabi Muhammad Dek, yang meneteskan air mata kalian bukan cengeng, tapi kalian sayang sama ibu dan ayah ya. Bukan adik-adik lemah, tapi karena kita sayang sama ibu dan ayah. Sayyidina Umar seorang yang gagah berani, dia pun menangis meneteskan air mata di sepertiga malam karena kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, karena takutnya kepada dosa-dosa. Baik, demikian adik-adik istighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nanti kalau ada ibu dan ayahnya di sini boleh silakan dipeluk atau guru-gurunya sayang ya. Demikian dari kata kurang lebihnya mohon maaf, ucapkan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Belum pulang loh, belum boleh pulang. Belum. Dek, belum duduk, masih duduk. Duduk lagi. Tidak ada yang keluar dulu, nggak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar dulu, tidak ada yang keluar. Duduk dulu. Ya, tidak ada yang keluar, tidak ada yang keluar. Insyaallah. Ya, masuk dulu sebentar. Foto dulu. Baik, untuk anak-anak yang masih berada di luar, semuanya masuk ke dalam kelas. Guru hitung sampai 5. 1, 2,